Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari ini saya coba membabarkan dhamma dengan judul Kebahagiaan Perumah Tangga. Sesungguhnya judul ini di dalam kitab Anguttara Nikaya disebut dengan Anana Sutta. Anana Sutta ini sesungguhnya adalah bercerita tentang hidup tanpa hutang. Namun di dalam isi sutta ini adalah mengenai 4 kebahagiaan umat berkeluarga atau berumah tangga. Keempat kebahagiaan perumah tangga ini adalah merupakan sejarah di mana pada waktu Anathapindika berkunjung pada Sang Buddha memberitahu kepada Anathapindika bahwa sebagai perumah tangga ada 4 kebahagiaan yang dapat dicapai. Yang mana keempat itu? Pertama adalah kebahagiaan memiliki kekayaan atau atisuka. Yang kedua, kebahagiaan mempergunakan keuangannya, membelanjakan kekayaannya yang disebut dengan boga suka. Yang ketiga, kebahagiaan tanpa hutang disebut anana suka. Dan yang terakhir, keempat, kebahagiaan tanpa noda atau tanpa kesalahan atau tanpa penyesalan. Kita coba lihat satu persatu daripada keempat kebahagiaan perumah tangga tersebut. Pertama, kebahagiaan memiliki kekayaan. Kalau dilihat dari sini, tentu orang bertanya, sesungguhnya bilakah seseorang dapat dikatakan memiliki kekayaan? Tentu variasi itu menjadi sangat banyak. Kalau kita coba lihat di internet, salah satu mengatakan bahwa seseorang dikategorikan orang kaya apabila memiliki lebih daripada 2 juta dolar. Berarti bisa memiliki materi sekitar 30 miliar. Namun itu tentu tidak demikian yang sesungguhnya di dalam masyarakat. Di dalam sutta ini, terjemahan dari bahasa Palinya menyebut kebahagiaan memiliki kekayaan adalah kebahagiaan yang diperoleh dengan cucuran keringat sendiri, dengan usaha sendiri, dengan susah payah sendiri. Jadi tidak disebut di sana kekayaan karena warisan. Apakah kekayaan melalui warisan tidak membawa kebahagiaan? Tentu bisa juga. Namun demikian, barangkali mereka yang mendapat kekayaan dengan usaha sendiri, keringat sendiri, mungkin bisa merasa lebih bahagia. Demikian juga dengan penggunaan dari kekayaan itu, apakah warisan atau usaha sendiri, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan tujuan berbuat baik. Di dalam agama Buddha disebut juga petunjuk mempergunakan keuangan. Bagaimana caranya? Disebutkan bahwa keuangan yang kita dapat sehari-hari dibagi menjadi 4. 25% atau 1/4 dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 25% berikutnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu. 50% untuk menambah modal atau untuk ditabung atau untuk diinvestasi. Nah, kita coba lihat di dalam masyarakat. Apabila seseorang bergaji 10 juta, berarti untuk kebutuhan hidup sehari-hari dipergunakan yang 2,5 juta. 2,5 juta berikutnya dipergunakan untuk kebutuhan sewaktu-waktu. Kebutuhan sewaktu-waktu itu misalnya anak masuk sekolah, seseorang sakit harus
berobat, harus operasi. Seseorang membutuhkan alat-alat rumah tangga, membeli kulkas. Keluarga mendapat kunjungan tamu, harus dijamu. Atau kita pergi berwisata, itu adalah kebutuhan sewaktu-waktu. Sisanya yang 5 juta dipergunakan untuk menambah modal usaha kalau berbisnis. Kalau tidak berbisnis, ya tentu dipergunakan untuk disimpan, untuk diinvestasikan yang kemudian akan menjadi kekayaannya. Jadi, apakah seseorang itu bisa lakukan hal itu? Tentu kadang-kadang kita lihat sifat-sifat seseorang. Karena itu maka diharapkan pada umumnya seseorang itu hendaknya bisa mencoba mahir mempergunakan keuangannya sesuai dengan pendapatannya. Ini bisa beragam. Ada orang yang pendapatannya kecil tetapi boros. Dia kemudian menjadi tak punya simpanan atau tabungan apa-apa. Bahkan bisa memiliki banyak hutang. Sebagian lagi pendapatannya tidak banyak tapi dia pintar membelanjakan keuangannya. Membelanjakan hanya sesuai dengan kebutuhannya. Apa contohnya? Contohnya, kalau seseorang ingin minum kopi, kalau dia berhemat, hendaknya tidak misalnya masuk ke Starbucks yang mungkin 40.000. Kalau dia ingin berhemat, dia masuk restoran mungkin hanya 15.000. Kalau dia ingin lebih berhemat, dia masuk kedai kopi atau yang di pinggir jalan tapi bersih mungkin hanya sekitar 5.000 atau 7.000. Dan yang paling hemat terbaik tentunya membeli kopi, membeli gula dan masak sendiri di rumah, tentu itu sangat hemat sekali. Demikian juga dengan ibu-ibu yang berbelanja. Kalau belanja pagi-pagi di pasar, di pajak yang bergengsi, tentu sayurnya mahal-mahal semua. Mereka yang kemampuannya agak kurang tentu mencoba berbelanja di pasar atau di pajak yang tentunya harga-harganya menjadi lebih murah. Dan semua ibu-ibu tentu tahu, kalau datang ke pasar atau pajak agak siangan, tentu harganya biasanya menjadi lebih murah. Oleh karena itu, memiliki tabungan, memiliki simpanan untuk dipergunakan di kemudian hari, tentu itu menjadi hal yang baik. Dan mungkin menjadi pedoman juga bahwa seseorang tentunya di dalam mempergunakan keuangannya sebagai kebahagiaan umat Buddha berkeluarga yang kedua, yaitu bahagia mempergunakan keuangannya. Bagaimana caranya bahagia mempergunakan keuangannya? Tentunya adalah dia bahagia ketika membelanjakan keuangannya. Jadi, seorang umat Buddha yang memiliki kekayaan tentunya harus bahagia di dalam mempergunakan keuangannya. Apabila seseorang ketika membelanjakan uangnya, dia tidak bahagia, tidak senang, ya, tidak gembira, tentu itu merupakan cara yang salah. Seseorang yang barangkali bahkan berdana sesekali bisa juga kurang begitu gembira, tentu itu merupakan suatu kekeliruan juga. Jadi mereka yang memiliki kekayaan harusnya bahagia ketika mempergunakan keuangannya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, keluarganya, dan lain-lain yang semuanya bisa bermanfaat. Perlu juga barangkali diperhatikan, saya lebih cenderung berkata bahwa seseorang apabila ingin berhemat mempergunakan keuangannya, hendaknya berhemat itu tidak untuk
kesehatan diri sendiri. Untuk kesehatan, untuk belanja, makan, hendaknya semuanya itu tidak dibatasi. Hendaknya harus mempergunakan keuangannya untuk makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Sedangkan yang lain-lain, misalnya untuk pakaian atau untuk barang-barang yang lain, perabot di rumah, barangkali tidak perlu sampai yang sangat mahal, sehingga uangnya bisa dipergunakan untuk kebutuhan hal-hal yang lain. Sehingga seseorang itu bisa memiliki tabungan kekayaan yang bisa dipergunakan untuk selanjutnya. Mungkin saya bisa juga memberi petunjuk, bila mampu di dalam kehidupan ini, seseorang, satu keluarga hendaknya mencoba untuk menabung, untuk mempersiapkan diri untuk hari tuanya. Jadi apabila kita sudah tua, sudah mundur dari bisnis, sudah mundur dari pekerjaan atau pensiun, hendaknya pada saat itu kita masih memiliki materi kekayaan yang bisa menghidupi kita sampai akhir kehidupan kita, sampai kita menuju tumimbal lahir. Apabila seseorang berharap di usia tua agar dia bisa didukung oleh anak-anaknya, tentunya itu bisa menimbulkan kekecewaan tanpa suatu persiapan diri sendiri. Walaupun demikian, kadang-kadang memang di dalam kehidupan ini kita harus coba lihat, orang tua berusaha tidak menyusahkan anaknya. Itu adalah dipandang dari sisi orang tua. Kalau kita baca Sigalowadah Sutta, kewajiban anak menyokong kehidupan orang tuanya. Jadi itu kewajiban. Namun demikian, yang menjadi anak harus berusaha membantu kehidupan orang tuanya. Tapi di sisi orang tua, dia tentunya selalu berusaha untuk bisa mampu hidup sendiri tanpa harus didukung oleh anak-anaknya. Jadi Sigalowadah Sutta ini hendaknya dibaca pada sisi di mana dia berada, bukan pada sisi sebaliknya. Kalau kita orang tua, kita baca kewajiban orang tua. Kalau kita anak, kita baca kewajiban sebagai anak. Jangan kita sebagai orang tua meminta anak memenuhi kewajibannya. Itu tentu suatu hal yang keliru. Sehingga kita kemudian di dalam kehidupan ini bisa menjadi lebih baik. Kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan tanpa hutang. Kita harus coba lihat, kita harus coba merenung. Sesungguhnya dalam hidup ini kita memiliki hutang atau tidak. Di dalam sutta ini yang dimaksud dengan hutang lebih cenderung, lebih fokus kepada hutang yang bersifat materi. Hutang yang bersifat uang, bukan hutang karma. Tapi kalau diurai lebih lanjut, bisa juga dikatakan demikian. Tetapi dalam sutta ini, yang dimaksud dengan tanpa hutang adalah tanpa hutang yang bersifat materi. Jadi oleh karena itu, kita harus berusaha dalam hidup ini tanpa hutang. Banyak sekali orang, kadang-kadang kita lihat dia kaya, punya mobil, punya rumah, punya harta-harta yang lain, tapi kadang-kadang hutangnya malah melebihi dengan apa yang kita lihat. Tentu dia termasuk bukan orang yang memiliki kekayaan. Orang yang tanpa hutang tetapi tidak memiliki kekayaan tentu lebih baik daripada orang yang terlihat kaya tetapi memiliki hutang melebihi daripada apa yang dia miliki. Jadi di dalam hidup ini kita harus coba berusaha, kalau bisa janganlah kita berhutang.
Apabila kita berhutang, kita harus coba selalu diingat, selalu coba untuk dihindari. Mengapa hutang ini bisa dianggap menjadi tidak bahagia? Kalau seseorang itu rumahnya cicil, beli TV cicil, beli kendaraan cicil, setiap menjelang akhir bulan dia tentu merasa gelisah. Apakah cukup pendapatan saya untuk melunasi cicilan ini? Jadi tentu sebaiknya orang itu menghindari hal-hal demikian, kecuali sangat terpaksa tidak memiliki jalan keluar yang lain. Semoga kita dalam hidup ini senantiasa untuk tidak memiliki hutang. Kalau memiliki hutang, kita harus mencoba untuk berusaha dilunasi pada waktunya. Yang keempat adalah kebahagiaan tanpa noda, kebahagiaan tanpa kesalahan berat yang dilakukan, kebahagiaan tanpa penyesalan. Kalau seseorang itu sudah melakukan suatu kejahatan, kemudian kejahatan itu selalu teringat, apalagi bermacam-macam kesalahan atau kejahatan, apalagi dia dianggap sudah hidup dalam noda, tentu hal itu tidak bisa membahagiakan hidupnya. Tentu hal tersebut bisa membuatnya senantiasa gelisah, sehingga tentunya orang tersebut bisa kemudian tidak bahagia di dalam menjalankan hidupnya. Jadi bagian yang keempat ini, hidup tanpa noda, tidak berarti seseorang itu diwajibkan untuk berbuat baik, tetapi seseorang hendaknya di dalam kehidupannya bisa menghindari perbuatan yang bisa ternoda. Bagaimanakah kalau kita sudah lakukan itu? Jadi noda itu kadang-kadang, kesalahan itu kadang-kadang bisa kita koreksi dengan memperbaikinya. Bagaimana caranya? Apabila kita melakukan kesalahan pada seseorang, kita tentunya harus mencoba untuk membersihkannya dengan mendatangi orang yang bersangkutan, atau kalau sulit berhadapan dengan orang yang bersangkutan, melalui seseorang yang kira-kira bisa menghubungkannya, dan kemudian kita bisa minta maaf, dan noda yang kita lakukan itu kalau bisa dibayar, tentu kita lakukan hal tersebut sehingga orang tersebut tidak lagi merasa kita melakukan suatu kesalahan kepadanya. Saudara-saudara sedama, di dalam hidup ini apabila kita mendapat kesulitan, apabila kita mendapat sesuatu yang tak bisa kita hindari, kesalahan yang sesungguhnya tidak bisa kita koreksi langsung pada yang bersangkutan, atau ingin memperoleh sesuatu yang sesungguhnya tak bisa kita peroleh, tetapi masih di dalam logika yang barangkali dalam kemampuan kita seharusnya bisa kita peroleh, masih ada jalan terakhir, yaitu mencoba berdoa. Dengan berdoa, dengan kesungguhan, dengan membaca parita, mantra, darani yang kuat, dengan kehidupan sehari-hari yang bersih, dengan hati yang bersih, dengan kesungguhan, sesungguhnya doa itu bisa membawa manfaat, bisa membersihkan ke arah di mana yang kita inginkan, sehingga apa-apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana. Tentunya hal-hal tersebut harus kita lakukan dengan kesungguhan, dengan catatan bahwa kita ingin menuju sesuatu kehidupan yang lebih baik. Kita ingin mencoba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di kemudian hari setelah hal-hal tersebut dapat kita capai. Jadi itu adalah 4 kebahagiaan
perumah tangga yang dibabarkan oleh Sang Buddha khusus kepada Anathapindika, di mana Anathapindika ini adalah seorang saudagar yang kaya yang menyumbangkan wihara Jetavana kepada Sang Buddha dan siswa-siswanya, yang sesungguhnya beliau beli areal tersebut dari Pangeran Jeta dengan harga yang luar biasa, yang kemudian oleh Pangeran Jeta menjadi tertarik, dan kemudian beliau mengurangi harganya. Beliau kemudian ikut menyumbang. Sang Buddha di dalam hidupnya cukup banyak wasa yang beliau tinggal di wihara Jetavana ini. Ini merupakan satu wihara yang sangat populer, dan Anathapindika merupakan satu upasaka yang sangat berjasa di dalam membantu menunjang kehidupan Sang Buddha dan para siswanya pada dewasa tersebut. Saya kira apa yang ingin saya sampaikan mengenai 4 kebahagiaan umat berumah tangga seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudari sedama bisa menerima manfaatnya dan bisa menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Semoga Bapak Ibu juga bisa mencapai kebahagiaan berumah tangga seperti apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.